itu tantangan buat itu anak. Dalam artian lu untuk buat naklukin orang yang nggak mungkin ngejahatin lu aja lu nggak bisa, apalagi lu mau naklukin dunia. Nah, aku pengen nanya dulu nih ke Kosebi dulu deh. Menurut lu gimana nih orang tua yang terlalu mengkekang anaknya untuk ke dunia luar? Buat gue sih sebenarnya pasti ada, nggak mungkin orang tua itu mau jahat sama anaknya, itu nggak mungkin. Itu dulu satu. Cuman mungkin caranya yang kurang bijak. Karena yang baik buat orang tua, yang benar buat orang tua, belum tentu tepat sama nih anak. Masalahnya di situ dulu tuh. Nah, makanya orang tuanya juga harus bijak. Karena memang didik anak tuh nggak gampang. Anak tuh kan manusia beda, Bu. Meskipun suami istri habis itu punya anak, tapi anak itu kan entitas lain gitu loh. Nggak bisa disamakan. Kok kamu nggak kayak papa, kok kamu nggak kayak mama, tuh nggak bisa gitu. Karena ini manusia yang berbeda gitu. Nah, makanya kalau misal kata ngomongnya dream killer, ya memang. Tapi ya itu, orang tua juga punya impiannya sendiri, pingin anaknya jadi apa. Nah, ketika nggak sama, disitulah perdebatan. Tapi kalau misalnya gini kok, kan ada orang tua nih punya kemauan nih, misalnya bapaknya dokter, misalnya gue dokter, gue punya anak harus ikut jejak gue nih sebagai ikut, misalnya gue mau jadi dokter juga. Atau misalnya gue punya teman, dia bapaknya itu pengacara, lu kuliah harus masuk pengacara, itu harus gimana menurut lu? Kalau untuk profesi kayak gitu kan, dokter profesi, pengacara gitu profesi, itu memang sudah ada reputasi atau apa yang diinvestasikan sama si kakek itu tadi atau si bapak itu tadi, supaya anaknya bisa nerusin. Misalnya bapaknya spesialis jantung gitu, terus anaknya pengennya si bapak ini dia punya ilmu, hasil dia penelitian, hasil dia bedah segala macam, jadi spesialis jantung juga. Karena nggak semua orang bisa jadi spesialis jantung yang bagus misalnya gitu. Ini papa spesialis jantung loh gitu misalnya gitu, atau spesialis apa, ya sayang. Nah, beban di anaknya mungkin, belum tentu anaknya mau dokter. Sama pengacara juga mungkin begitu, belum tentu anaknya mau jadi pengacara. Fotografer deh, bapaknya fotografer, ada fotografer terkenal kok anaknya nggak ada yang mau jadi di bidang fotografi gitu. Kayak gitu. Mungkin sayang kan, bapaknya udah punya kamera, dokter udah punya set alatnya, dokter buku-buku kan mahal tuh. Lu kalau mau lanjutin dokter nggak usah beli lagi. Kamu tau nggak kalau beli mahal gini. Linknya udah papa udah punya, kan tinggal kenalin sama om ini itu gitu kan, gampang. Cuman ya belum tentu, nggak bisa dipaksakan. Nah, menurut lu gimana tanggapannya kalau keluarga si anak ini mempunyai lingkungan teman-temannya yang teman-temannya itu berbilang anak-anak rantau yang terbebas dari orang tua, dan sedangkan anak ini masih terkekang sama si orang tua itu. Bener, bagus. Soalnya gini, orang-orang tua zaman kita, orang tuanya kita nih, perantau kan. Ada yang dari Jawa Tengah ke Jakarta, ada yang dari Sumatera ke Jakarta. Mereka berhasil kan di Jakarta. Nah, mereka mau anaknya nggak ngerantau, tetap di Jakarta. Sementara mereka punya ekspektasi anaknya lebih baik dari dia. Gimana caranya? Misalnya orang dari Sumatera kuliah di UGM, Jogja. Gitu kan. Terus nanti misal kata orang Surabaya kuliah merantau ke Jakarta, ke Atmajaya misal kata gitu. Terus balik lagi ke Surabaya. Atau sampai ke luar negeri, pendidikan sampai ke luar negeri. Anaknya maunya di mana, yang deket-deket aja lah. Biar bisa nemenin mami, biar nemenin papi, biar susah kalau ke luar negeri apa nanti kangen gini gitu. Di Jakarta juga banyak kok kampus yang bagus gitu-gitu. Mau kerja, aduh jangan dinas-dinas luar kota lah, rawan. Di Jakarta aja, atau kerja sama papi, namanya susah, benteng. Akhirnya anaknya mentalnya tidak sekuat orang tuanya. Kayak gitu, gimana caranya?
Dulu papa kerja masuk ini, masuk sana, ke sana, kemari lah. Anaknya mau main ke rumah temannya aja nggak boleh. Terus gimana caranya? Gitu. Nah, reaksi lu gimana kalau misalnya lu lihat si orang tua itu kalau misalnya si anak nih pingin memaksakan kehendaknya untuk ibaratkan mengikuti lingkungan temannya yang rantau-rantau ini, dan sedangkan tanggapannya si orang tua itu adalah jadi anak mau ngerti dinasehatin sih harus saya itu gimana, dan akhirnya ya udahlah terus si orang tua bodo amat dengan anak Itu tantangan buat itu anak. Dalam artian lu untuk buat naklukin orang yang nggak mungkin ngejahatin lu aja lu nggak bisa, apalagi lu mau naklukin dunia. Lu negosiasi sama klien, negosiasi sama partner yang lain, belum tentu mulus loh. Dan belum tentu mereka punya niat 100% baik sama lu. Maka yang harus bisa ditaklukin adalah orang tua lu sendiri, keluarga lu sendiri dulu. Lu harus ditaklukin. Mungkin belum tentu dengan kata-kata, tapi bisa jadi dengan perbuatan. Nggak dikasih nginep, nggak bisa dikasih merantau, nggak dikasih apa. Mungkin macam-macam kan cara kita ngerayu orang tua kita. Ada yang mulai dari mogok makan, ada yang mulai pasang muka kasihan, ada yang pasang muka cembetut, ada yang nangis, ada yang baik-baikin, kan tipikalnya beda-beda tuh. Taklukkanlah orang tua lu dulu, baru lu bisa taklukin dunia. Dapetin dulu restunya. Memang kalau orang tua lu nggak ngerestuin, susah aja terus hidup lu, sial aja terus. Oke, dapetin. Ketika udah dapet, orang tua lu juga paham, oh lu tuh bukan buat foya-foya, lu tuh bener gitu loh, buktiin. Pasti orang tua lu juga ngerti kok, gitu. Biasanya sih. Tapi misalnya gini kok, sebagai orang tua kan pasti mau anaknya kan sukses nih. Betul. Bener kan? Tapi di satu sisi kan orang tuanya itu kayak nggak mendukung. Misalnya nih, gue mau mandiri nih, Pak, Ma, gue pengen coba cari duit sendiri. Terus dibilang, kamu ngapain? Kan papa mama masih bisa biayain kamu gak usah kerja lah, bantu aja di rumah. Itu gimana kok? Bagus. Tapi anaknya itu berusaha buat mau mandiri, mau maju, ibaratnya seperti itu. Nah, harus lihatnya dari sisi orang tuanya juga. Misal kata bokap lu punya toko beras misalnya gitu. Pasti kan pinginnya anaknya udah disekolahin, misal kata apa sih, marketing, manajemen, ekonomi, akuntansi, ini itulah, apapun itulah. Bantuin kayak toko kelontong papa nih istilahnya jadi besar kan gitu. Celakanya mungkin anaknya belum tentu mau kan. Iya. Kayak gitu kan, ngapain sih jual beras? Enak kan main IT atau apa, mungkin dilihatnya nggak keren. Nah itu tinggal bagaimana orang tua itu bisa deket sama anak supaya ngomong, ini loh maksud gue tuh begini gitu. Lu bisa lihat gak apa yang gue lihat? Kalau memang menurut anak ini ternyata dengan pengetahuannya yang lebih, bisnis ini udah sulit dijalanin, ya tutup aja, ganti bisnis. Sebenarnya kan begitu. Masalahnya orang tuanya juga nggak mau. Kalau contohnya gini, misalnya bapak lu konvensional nih punya toko beras. Habis itu anaknya kebetulan bisa atau punya toko beras, punya toko sepeda, pokoknya gitulah, sandang pangan gitu. Tiba-tiba anaknya beruntung bisa sekolah ke Singapura, bisa sekolah ke China, bisa sekolah ke Australia, yang deket-deket aja dah. Mereka melihat dunia lebih luas, ketemu sama orang dari berbagai belahan dunia lain, dengan latar belakang yang berbeda. Mereka lihat, dapat informasi dari internet, lebih update daripada si orang tua ini. Terus lu nggak mau dengerin, lu tutup kuping terhadap anak lu ngomong apa. Ya berarti orang tuanya juga anti kritik kalau kayak gitu, anti, nggak mau dengar masukan. Gitu. Harusnya anak juga nggak ada yang mau jahatin orang tua ya, harusnya ya. Harusnya. Tapi lebih banyaknya sih anak yang ngetip duit lah apa ya, itu tricky lah. Tapi harusnya orang tua juga di luar dari itu mau dengerin apa sih, gitu loh. Masukan apa sih, dunia sekarang kayak gimana sih, gitu kan. Papa di rumah doang, atau kamu kan udah ketemu teman-teman, ketemu apa, wawasan kamu kan harusnya lebih luas, gitu kan. Gitu lah. Pertanyaan nih buat orang nih, karena masih anak-anak ya, Masih kuliah. Iya. Kuliah itu masih ditanggung oleh orang tua. Pasti kan orang tua lu atau keluarga lu pengen anaknya sukses nih. Iya benar. Pengen kuliahin. Nah, menurut lu, apakah lu akan
sepenuhnya turut nih sama, maksudnya kayak nurut nih sama si orang tua lo ini, karena udah kamu kuliah dulu sampai benar-benar lulus baru kerja. Mungkin gue gak bakal ngelakuin 100% apa yang menurut orang tua gue itu bener ya. Karena gue ini ibaratnya udah ngerti lah mana yang bener mana yang enggak. Apalagi kan zaman makin hari makin maju. Bener gak? Bener kan? Iya, pasti. Tapi di satu sisi emang benar orang tua gue nguliahin gue supaya mereka beranggapan supaya gue bisa sukses. Tapi dengan belajar itu nggak cukup sebenarnya. Ketika lu belajar, lu harus sambil dilakuin. Karena makin lama dunia makin keras loh. Zaman bapak kita pinter-pinter semua nih. Saingannya paling cuman mungkin 100 orang. Yang pinter mungkin ada 1000 orang. Di lingkungannya mungkin ada 100 orang. Lah sekarang manusia makin banyak nih. Zaman dulu orang tua kita dewasa kita lahir, manusia paling cuman berapa di dunia? Mungkin 5 miliar atau berapa? Sekarang udah 7 miliar lebih dan setiap harinya bertambah. Jadi persaingan yang kita rasakan itu jauh lebih sulit. Anak kita nanti lebih susah lagi dengan teknologi. Apa kita aja mesti adaptasi kan dengan online begini. Mereka mungkin nanti lahir udah online. Gimana bersaing dalam online yang full udah online kita juga nggak tahu. Gitu loh. Jadi sebagai orang tua menurut gue ya harusnya bijak. Jadi kayak menurut dia tuh harus pikiran open minded juga ya, Pak. Jangan karena nggak ada yang abadi. Mungkin kayak misal kata kejujuran, kamu harus jujur ya mau dari online kayak offline kayak jualan di pasar kayak jual di pasar saham kayak semua harus jujur. Mungkin tuh. Kalau misal kata itu bisa dipaksakan gitu loh, itu harus gitu kan. Mungkin harus apa lagi? Punya kode etik lah, punya etika lah dalam hal berbisnis. Ya mungkin harus, nggak memandang platform, nggak memandang zaman tuh. Tapi kalau misal kata cara promosi sekarang sama cara promosi dulu udah jauh beda. Gitu loh. Terus gimana tanggapannya kalau ibaratnya dia bilang karena persaingan ya berarti. Mungkin kalau misalnya seandainya orang tua ini takut karena anaknya mungkin gagal saing dan dia udahlah kamu ikut orang tua aja deh dibanding kamu udah melaju sendiri terus gagal saing akhirnya ruginya di kamu, gak ada yang tanggung jawab, mending kamu ikut orang tua aja gimana? Kalau orang tuanya bisa menunjukkan bahwa dia lebih baik daripada kondisi anak itu. Kalau orang tuanya Bill Gates, ya ikutin lah siapa lu gitu loh, ikutin aja bapak lu, udah beres, udah mentor terbaik gitu. Misal kata begitu ya. Kalau misal kata orang tua lu adalah Elon Musk gitu, untuk apalagi lu juga suka teknologi, udah nggak usah dengerin siapa-siapa, dengerin aja bapak lu. Atau bapak lu bilang, oh belajar sama om ini, ikutin aja, udah nggak usah susah lu. Tapi kalau misal kata, maaf aja, lu punya impian, tadi kan dream killer, lebih tinggi daripada orang tua lu, entah itu bapak atau mama, ya lu harus cari ilmu itu di luar. Keluarga itu cuma buat mental lu, untuk fondasi, harus jujur, harus sayang sama keluarga, harus hormat sama orang tua, udah itu aja. Tapi kalau misalnya cara bisnis, cara berkompetisi, cari apa, di keluarga itu udah nggak dapet, di rumah itu udah nggak dapet, dan lu lihat ada peluang itu, lu dapatkan ilmu itu di luar, keluar, belajar sama yang udah jelas gitu. Istilahnya bapak lu kapalnya kapal kecil, kapal nelayan, sampan. Harapan lu mau mengarungi samudra Atlantik, nggak mungkin. To be honest, nggak mungkin. Ya lu belajar sama yang udah ngelaluin itu. Gitu loh. Sederhana sih. Kadang memang orang tua merasa kalau anaknya lebih pinter tuh kayak gitu. Siapa yang ngajarin tuh begini, udah mulai ngelawan orang tua, dianggapnya begitu. Nggak cukup legowo untuk kayak, oh bener juga ya. Mungkin dalam hati mungkin ya bener juga sih gitu. Tapi caranya mungkin tuh anak juga salah. Ya gitu-gitulah. Terus tanggapan lu apa kalau misalnya dari reaksi seorang tua kalau bilang ke anaknya cuma kayak lu pulang cuma buat waktu sama makan ya? Gimana? Gak ada kayak waktu buat keluarga gitu. Pasti kata-kata itu terucap atau terjadi nggak cuma 1 kali 2 kali.
Dalam artian dan sebelumnya pasti ada masalah. Sebelumnya mungkin komunikasi udah kurang, tetap di rumah tapi diem-dieman. Sekarang dia keluar, pulang cuma naruh cucian, makan, cabut, kayak gitu terus. Makin jadi, makanya terucaplah kata-kata begitu. Kalau harmonis mah nggak akan begitu. Nah makanya yang harus diperbaiki menurut gue ya komunikasi. Dan nggak bisa orang tua yang baikin, kayak orang tua kan gitu ya, gengsi, apalagi orang zaman dulu ya. Mau nggak mau dari anak yang harus tiba-tiba berubah. Pak makan, biasanya nggak nawarin, tiba-tiba Pak makan, ini apa, gitu loh. Harus dari anak, karena bagi orang tua itu lu kayak baru kemarin lu lahir, masih lu kemarin baru gua gendong, sekarang lu mau ngajarin gua, kayak gitu. Kita akan selalu jadi anak kecil di mata orang tua kita, sebagaimanapun kita punya pencapaian tuh istilahnya lah. Tanya deh, pasti orang tua lu pasti begitu. Nah kita yang harus tetap, kan namanya sama orang tua kan harus tetap hormat. Berapapun lu punya penghasilan, lu mau atur orang tua lu kan nggak bakal bisa. Istilahnya begitu kan. Kayak dari anak harus, kita kan lebih dapat pengetahuan nih ceritanya, kita kan lebih pinter. Ya kita lah yang harus pinter-pinter ngerayu orang tua. Toh juga orang tua sendiri kok. Belum lagi kalau nanti lu ngerayu orang tua pasangan lu, lebih tricky lagi. Kalau sama orang tua sendiri kan istilahnya kita juga telanjang, lahir juga telanjang, dia yang ngurusin kok, kita berak juga dia yang ngurusin, berak mandi segala macam. Kalau sama orang tua pasangan belum tentu. Lu mesti ada triki-triki dikit. Nah nih, berikutnya nih, boleh bilang masih kecil lah ya. Widih. Iya, boleh. Kan lu berapa bersaudara? 3. 3. Si lu anak terakhir kan? Ya, gue anak terakhir. Lu boleh dibilang baik sendiri. Mandiri. Mandiri lah. Mandiri. Sedangkan lu anak sisa terakhir nih. Mm-mm. Nah, gimana tanggapan lu kalau orang tua lu melarang lu untuk hidup seperti mereka? Karena boleh dibilang mungkin orang tua lu masih butuh anak terakhir lah untuk bersama mereka yang dianggap sebagai home sweet home lah. Home sweet home. Gimana ya? Emang biasa kan emang anak terakhir sih dimanjain gak sih? Biasa lebih disayang, kemana-mana dicari sama orang tua. Cuman gue mikir kalau misalnya tiap hari gue cuman disayang-sayang, gue udah makan belum, segala macam ditanya begitu, ya gue tipe orang gak bisa, karena gue jujur aja gue tipe orang keras juga. Jadi gue nggak mau digituin, dimanjain gue nggak mau. Gue maunya gue tuh udah gede, gue tuh mau hidup mandiri. Dengan apa? Dengan gue kuliah sambil kerja, gue nyari penghasilan, gue bisa ya dikit-dikit bisa ngasih orang tua gue uang. Itu pun juga kan dari hasil gue sendiri, dari jerih payah gue sendiri. Ya gue seperti itu sih orangnya. Assalamualaikum. Nah, jadi gimana nih dari tanggapan lu yang tadi karena orang tua lu mungkin kayak udahlah nggak usah lah, udah ada cici sama koko bantu keluarga, udah kamu ikut keluarga aja deh, Nemenin papi mami. iya nemenin papi mami aja gitu. Mungkin gue kurang setuju sih, karena apa, orang tua kan pasti lama-kelamaan udah makin tua dan nantinya akan pergi kan depannya. Masa iya ketika mereka udah nggak ada, gue harus numpang sama koko gue pasti bakal punya keluarga, cici gue pun sekarang udah punya keluarga nih. Gak mungkin dong masa gue hidup numpang sama koko sama cici gue. Ya gue nggak mau, gue tipe orang, gue mau berusaha sih. Jadi pasti gue kedepannya bakal mau punya keluarga juga sebenarnya. Gak mungkin dong kalau misalnya gue nggak mandiri, ntar gue mau kasih makan apa ke anak istri gue. Nah kalau tanggapan lu gimana tuh? Ya, makanya pasti semua orang kan pasti akan mati ya. Makanya dalam hal kita memilih pasangan, kalau ngomong-ngomong kayak gitu ya kayak Habibie sama Ainun gitu. Jadi kayak kalau lu terus gitu kan, anak-anak ya udah pada gede, udah mandiri, ya lu berdua harus ya baik dan merelakan anak-anak itu tumbuh berkembang sama anak cucunya. Ya paling lu datang gitu. Makanya sebisa mungkin lu berkecukupan lah, supaya nanti lu nggak tergantung sama anak-anak lu, kan gitu. Dengan lu bercukupan, saat kita udah tua jompo, ya
ada supir, ada pembantu, ada suster, sakit nanti dokternya yang datang, kan begitu. Kalau misalnya lu maaf kekurangan ya pasti susah di usia senja tuh pasti susah gitu loh. Ya dan dari anak-anaknya juga harusnya tahu diri ya gitu loh. Misal kata orang tua berdua masih lengkap tapi udah tua. Ya mungkin seminggu sekali nengokin, ada cucu main-main gitu-gitulah standar. Kalau misal kata nanti udah tinggal salah satu sendiri ya mungkin gimana gitu kan, apalagi ada rame-rame kan bisa disimpulin nih, papa gimana ya sendirian nih, mama udah nggak ada, atau kebalikannya kan gitu ya. Biar bagaimanapun mereka orang tua kan yang bikin lu ada kan gitu ya. Lu harus rawat juga nanti kalau udah sendiri. Itulah bebannya. Kalau misalnya gue bilang lu pengen ikut sibuk juga nih kayak kakak-kakak lu nih, misalnya lu pengen sibuk juga kayak mereka, karena lu mungkin tertarik lah karena lu kerja di dunia. Gue masih juga kan tertekan sama orang tua gue nih. Nah, lu lepas nih dari mereka nih ibaratkan, lu berpikir nggak misalnya kalau ibaratkan udah masing-masing semua, Gue deh Enggak sih. enggak. Enggak. Nah, bisa lepas juga sama mereka. Misalnya, si lu nggak bisa nampung, kalau si lu nggak bisa nampung, sedangkan mungkin dari ibaratkan dari pihak istri lu nggak mau nampung, Ya nggak mau. Orang tua gue harus ikut sama gue. Mungkin ntar gue bisa nyewa pembantu rumah tangga untuk bantu rawat orang tua gue. Baru ntar biasanya misalnya gue pulang kerja gue bisa ketemu mereka, ngobrol-ngobrol segala macem. Gue nggak bakal mau naruh orang tua gue di panti jompo sih. Kalau dari Koko? Kalau makan orang tua gue kan kebetulan juga maksudnya udah lumayan berumur juga ya. Tapi kalau kepikiran sih enggak, tapi opsi itu ada gitu loh. Cuman ya kebetulan gue bersyukurnya orang tua gue atau orang-orang yang membesarkan gue nggak banyak syarat sih, nggak banyak mau gitu. Kayak mereka bilang kayak nggak mau nyusahin gue juga. Ya. Memang dari situ juga gue kan punya pemikiran ya, tapi jangan gitu juga lah gitu. Tapi ya mereka masih sehat, puji Tuhan. Jadi nanti mereka mau gimana, mau ikut gue atau mau ngapain atau apa, itu terserah ya mereka. itu nanti lah gitu. Yang jelas ya sebagai anak atau sebagai ya yang dibesarkan gitu, ya sedikit banyak pasti punya tanggung jawab untuk merawat mereka gitu. dulu kali ya. Warahmatullahi wabarakatuh.